Salam damai sejahtera untuk teman-teman yang sedang menonton channel ini. Saya Ferry Pardosi dan saya berada di Jogja saat ini. Dan saya ingin membawakan sebuah khotbah singkat untuk teman-teman yang telah mampir ke channel ini. COVID-19 telah membuat banyak orang-orang yang bekerja di sektor formal mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK. Dan juga banyak orang yang dirumahkan. Menurut data, ada sekitar 2 juta orang yang mengalami dampak COVID-19. Dan data ini, 2 juta ini, belum digabungkan dengan orang-orang yang bekerja di sektor informal. Dan kalau kita gabungkan, wah, sangat banyak sekali ya. Mereka bisa seperti pedagang kaki lima, pengemudi Gojek online, dan lain-lainnya. Teman-teman, ya, banyak orang yang saat ini terdampak COVID-19. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, apabila ada seseorang yang datang kepada teman-teman untuk meminta bantuan, untuk memohon kepedulian teman-teman supaya dapat bantuan, mereka adalah orang-orang yang terdampak COVID-19, kira-kira apa yang teman-teman dan saya akan lakukan? Mungkin rasa kepedulian akan muncul untuk segera membantu mereka. Namun, ada juga suara yang berbeda yang bisa kita rasakan, yang mengatakan, tunggu dulu, saya harus berjaga-jaga karena COVID-19 ini belum tentu berakhir segera. Oleh sebab itu, semangat untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan akhirnya padam dan sirna. Dalam situasi seperti ini di mana berat hati untuk membantu atau mempedulikan orang-orang yang benar-benar membutuhkan, menurut khotbah ini, kita sebagai pengikut Kristus harus benar-benar mempedulikan orang lain yang membutuhkan dengan aksi nyata. Mengapa? Karena menurut Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang terdapat dalam buku Injil Matius pasal 25, barang siapa melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, telah melakukannya untukku juga. Wow, pernyataan ini sangat tegas dan maknanya sangat dalam. Kalau kita membaca sekilas ayat-ayat sebelum pernyataan ini disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Matius 25 ayat 40, kita akan menemukan sebuah konteks bahwa statement ini ada hubungannya dengan akhir zaman yang dinarasikan melalui perumpamaan domba dan kambing. Coba kita baca ayat-ayat sebelumnya ya, di Injil Matius pasal 25 ini yang dimulai dari ayat 31 sampai 33. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk membuka Alkitabnya atau Alkitab yang ada di handphonenya. Saya akan baca untuk teman-teman. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dari pembacaan firman ini, kita menemukan sebuah narasi yang mengatakan bahwa Yesus akan datang dalam kemuliaannya
bersama-sama dengan seluruh malaikat. Tidak dikatakan di sini ya bahwa setengah malaikat saja, tetapi seluruh malaikatnya. Artinya apa? Bahwa kedatangannya akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan dahsyat, di mana seluruh malaikat akan bersama-sama dia atau menemani dia. Teman-teman, ini artinya bahwa apa? Bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah orang yang sangat penting di akhir zaman nanti. Mari kita lihat apa yang menarik lagi dari pembacaan ini. Yang menarik adalah setelah Yesus bersemayam di tahta kemuliaannya, Ia akan mengumpulkan seluruh manusia, seluruh suku bangsa, termasuk teman-teman dan saya. Dan Ia akan membuat pemisahan. Ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Orang-orang yang di sebelah kanan diumpamakan domba-domba, dan orang yang di sebelah kiri diumpamakan kambing-kambing. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus untuk orang-orang yang di sebelah kanannya. Untuk itu kita harus melanjutkan untuk membaca ayat 34 sampai 36. Mari kita mulai, lanjut. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ada yang menarik yang bisa kita temukan di ayat 35. Bahwa Yesus mengatakan kepada orang-orang di sebelah kanan adalah orang yang diberkati oleh Bapakku. Yesus tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang yang dikutuk ya. Mereka adalah orang yang diberkati. Setelah itu, apa yang Yesus lakukan? Ia memberikan kepada orang-orang di sebelah kanan ini pemberian atau hadiah yang telah disiapkan sejak lama. Sejak lamanya ini berapa lama? Apa 6 bulan lalu? Apakah setahun lalu? Apakah 5 tahun lalu? Tidak dikatakan, teman-teman. Yesus mengatakan sejak dunia dijadikan. Apa itu yang sejak dunia dijadikan akan diberikan kepada kita? Yaitu kerajaan. Mungkin bagi teman-teman kata kerajaan ini kurang bermakna. Namun bagi Yesus, kerajaan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki, karena sudah disiapkan sejak lama, sejak dunia dijadikan, dan kita pernah memilikinya. Namun kita kehilangan oleh karena dosa, dan Tuhan ingin kita memilikinya kembali. Pertanyaan sekarang, teman-teman, mengapa Yesus memberikan kerajaan kepada orang-orang di sebelah kanan? Ayat yang kita baca baru saja mengatakan, karena ketika Yesus lapar, mereka memberikan Yesus makan. Ketika Yesus haus, mereka memberikan Yesus minuman. Dan ketika Yesus sedang telanjang, Yesus memberikan mereka apa? Pakaian. Dan ketika Yesus sakit, mereka mengunjungi Yesus. Dan bahkan ketika di penjara, mereka mengunjungi Yesus.
Inilah alasan mengapa Yesus memberikan kerajaan kepada orang-orang yang di sebelah kanan. Sekarang, mari kita lihat reaksi orang-orang yang di sebelah kanan ini. Ya, ketika Yesus berkata demikian. Sepertinya mereka itu agak kebingungan. Dan mungkin mereka melihat ke kanan dan ke kiri kepada sesama teman mereka sebelah kanan. Kapan kita kasih makan Yesus? Kasih minuman Yesus? Lalu salah satu dari mereka akan berkata kepada sang raja dengan sopan, ya tentunya. Ya raja, kapan kami melihat engkau telanjang dan kami berikan pakaian? Kapan kami melihat engkau kelaparan dan memberikan engkau makanan? Dan kapan kami melihat engkau kehausan sehingga kami memberi engkau minuman? Mendengar jawaban dari mereka, Yesus tersenyum. Lalu menjawab mereka dengan senyuman pula. Sesungguhnya aku berkata kepada kalian, barang siapa yang telah melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, telah melakukannya kepadaku juga. Kira-kira seperti apa ya reaksi dari orang-orang di sebelah kanan ini ketika mendengar jawaban Yesus yang sangat luar biasa itu? Saya bisa membayangkan bahwa mereka sangat senang dan terharu. Saya bisa membayangkan lagi bahwa air mata mereka menetes di pipi mereka. Karena mereka membayangkan atau berpikir ya, bahwa Yesus menghargai setiap perbuatan yang mereka lakukan untuk orang-orang yang kesusahan. Dan Yesus menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan kepada orang-orang yang susah itu sama dengan perbuatan yang sama kepada Yesus. Dan ini luar biasa, teman-teman. Teman-teman, kita perlu mengerti betul ya, siapa saudara Yesus yang paling hina ini. Berdasarkan firman Tuhan yang kita telah baca, mereka adalah orang yang sedang menderita, orang yang sedang mengalami kesengsaraan hidup. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa atau uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan semangat hidup oleh karena penyakit menghampiri mereka. Mereka adalah orang yang kehilangan hak dasar mereka atau kebebasan mereka oleh karena kebebasan mereka terenggut. Dan itulah saudara Yesus yang paling hina. Teman-teman, dalam video ini kita tidak akan membahas orang-orang yang di sebelah kiri. Kita akan membahas mereka di video selanjutnya. Saya ingin kita fokus untuk orang-orang yang di sebelah kanan. Karena Yesus menginginkan kita ada di sebelah kanan pada hari ini. Dari sepenggal perumpamaan Yesus yang kita telah bahas, apa yang bisa kita tarik sebagai pelajaran hidup untuk kehidupan sehari-hari ke depan? Pertama, Allah sangat peduli kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Jadi jikalau teman-teman pada saat ini sedang mengalami kesulitan akibat COVID-19, ingatlah bahwa Tuhan selalu mempedulikan Anda.
selalu memperhatikan teman-teman. Teman-teman adalah prioritasnya. Ia akan mengutus orang-orang yang di sebelah kanannya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Sebab itu, senantiasa untuk berharap kepadanya. Kedua, tempat bertemu Allah bukan hanya di rumah ibadah, tetapi juga di rumah-rumah orang yang sedang kesusahan, atau di tempat-tempat yang tidak nyaman untuk kita kunjungi. Oleh sebab itu Allah memanggil kita sekarang untuk bertemu Dia di tempat-tempat orang yang mengalami kesusahan. Mengapa Tuhan ingin bertemu kita di sana? Oleh karena Tuhan ingin kita memiliki kesempatan untuk merasakan kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah tersedia sukacita, kedamaian, ketenangan, dan ketiga hal ini dicari oleh seluruh umat manusia. Allah ingin kita merasakan kedamaian, ketenangan, ya, dan kebahagiaan dengan masuk kepada kerajaannya. Artinya apa teman-teman? Dalam khotbah singkat ini, bahwa Allah ingin kita masuk kepada kerajaan Allah melalui kepedulian, ya, melalui pelayanan. Bukan dengan cara yang ditawarkan oleh duniawi, ya, kebahagiaan yang palsu. Tapi ini kebahagiaan yang sejati, dan ini hanya didapatkan melalui suatu sikap yang mempedulikan orang lain atau mementingkan orang lain. Ini kepada orang lain bukan karena apa kata orang kalau nanti saya tidak membantu, bukan untuk sebuah kredit, tetapi oleh karena sebuah keyakinan bahwa ini adalah bentuk perwujudan cinta kasih kepada sesama manusia. Baiklah, sekarang bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Mungkin kita bisa mulai memperhatikan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, orang yang sedang susah. Mereka mungkin bisa keluarga kita, teman kita, saudara kita, bahkan orang asing sekalipun. Kita bisa membantu mereka melalui memberikan sembako, ya, modal 100.000 atau 200.000, ya, satu keluarga bisa dibantu untuk 1 minggu sampai 2 minggu, ya, bisa beli beras 5 sampai 10 kilo, dan mereka akan sangat tertolong. Yang kedua adalah kita perlu berkomunikasi dan saling bekerja sama ketika kita menemukan orang-orang yang sedang kesulitan. Kesendirian sering membuat kita tidak berdaya. Tetapi kalau kita bekerja sama, maka kita bisa membantu banyak orang lain. Penutup daripada khotbah singkat ini teman-teman, jikalau teman-teman berat hati, ya, untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan, ingatlah perkataan Yesus, barang siapa yang telah melakukan sesuatu kepada hambaku yang paling hina, telah melakukannya juga kepadaku. Semoga khotbah singkat ini menjadi berkat bagi teman-teman semuanya.